Gerald Van Burg lanjut ke berlatihan timnas di Jakarta untuk persiapan Piala AFF U23 2025. Ramai soal calon lawan timnas di putaran keempat yang mendadak mundur dari turnamen yang telah diikutinya. Mampukah Gerald Van Burg penuhi target PSSI untuk menjadi juara di Piala AFF U23 2025? Begini jawaban Indra Safri soal pilihan 30 pemain skuad Gerald Van Burg untuk Piala AFF U23 di Jakarta. Ramai soal respon pemain Athletic Bilbao yang terkena klaim oleh Malaysia sebagai pemain keturunan negeri jiran. Duet Simon Tahamata dan Gerald Van Burg di timnas U23 kini menjadi sorotan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pemain Athletic Bilbao yaitu Mikel Jauregui kini membantah punya darah keturunan Malaysia. Hal itu jelas membuat fans Malaysia dan timnas Malaysia gigit jari. Ya, sebelumnya beredar kabar beberapa waktu silam bahwa Mikel memiliki darah keturunan Malaysia. Di mana hal itu sempat membuat heboh karena sang pemain disebut akan mewakili negeri jiran di semifinal Liga Eropa 2024-2025. Isu itu pun lantas sampai ke telinga media-media Spanyol, di mana mereka langsung mencoba mengorek informasi lebih lanjut dari sang pemain yang saat ini tengah bermain di timnas Spanyol U21. Dengan lantang pesepak bola berpaspor Spanyol tersebut pun langsung membantah soal dirinya yang disebut punya darah keturunan Malaysia. Ia pun langsung heran dengan orang-orang yang bisa mengarang cerita semacam itu. Orang-orang pandai membuat isu, mana mungkin, itu hoaks, kata Mikel di saat ditanya soal darah keturunan dirinya, dikutip dari Marca. Teman saya mengirimi video seorang jurnalis di sana yang mengarang cerita tentang saya yang disebut memiliki darah keturunan Malaysia. Orang-orang pandai mengarang, imbuh pria berusia 21 tahun tersebut. Lantas, siapa Mikel Jauregui itu? Ya, pesepak bola kelahiran Bilbao Spanyol itu tengah menjadi buah bibir di negeri Matador, di mana ia digadang-gadang segera masuk ke timnas Spanyol asuhan Luis de la Fuente. Di musim lalu ia tampil sebanyak 48 kali di semua kompetisi dengan koleksi 3 gol dan 3 assist. Maka tidak heran apabila pemain tersebut masuk radar klub-klub teras Eropa. Sementara itu, isu Mikel memiliki darah Malaysia tidak terlepas dari kebijakan naturalisasi yang dilakukan oleh FAM itu sendiri, di mana sejumlah pemain disebut-sebut tidak memiliki darah keturunan akan tetapi bisa memperkuat timnas Malaysia. Belakangan ini mereka menaturalisasi pemain asal Amerika Latin yang bahkan tidak punya histori dengan Malaysia. Maka dari itu muncul tuduhan aneh-aneh termasuk isu Mikel Jauregui. Manajer timnas Indonesia U23 yaitu Ahmed Zaki Iskandar kini menegaskan bahwa target yang diberikan ke Gerald Van Burg di Piala AFF U23 adalah juara. Target yang diberikan oleh federasi adalah menjuarai Piala AFF U23 ini. Kemudian nanti lanjut lagi dengan persiapan kualifikasi Piala Asia U23, kata Ahmed Zaki. Dan tentu saja pemain-pemain yang dipilih oleh Coach Gerald ini semuanya hasil dari pantauan, analisis dan juga pertimbangan dari Coach Gerald beserta tim coach yang lainnya. Ya, demi memenuhi target juara, Gerald Van Burg pun kini diberi kebebasan untuk memilih pemain, di mana tim kepelatihannya juga komplit tidak kalah dengan tim kepelatihan timnas Indonesia senior. Tim kepelatihan semua sudah komplit, dari pelatih fisik, kemudian asisten pelatih goalkeeper sampai kemudian analis semuanya, ucap Ahmed Zaki. Ya, Piala AFF U23 ini akan berlangsung di Jakarta dan juga Bekasi di bulan Juli mendatang, di mana timnas Indonesia berada di grup A bersama Malaysia, Filipina dan juga Brunei Darussalam. Salah satu tim asal Asia Barat kini tengah ramai yang mendadak memutuskan mundur dari keikutsertaan dalam sebuah turnamen, di mana keputusan itu pun langsung menjadi sorotan mengingat timnas Irak nantinya diprediksi akan menjadi lawan berat bagi tim Merah Putih di putaran keempat. Ya, diketahui timnas Irak memilih mundur dari sebuah turnamen yang sebelumnya telah diikuti, di mana turnamen tersebut adalah yang bertajuk King Cup 2025. Ya, seperti diketahui King Cup 2025 atau yang dikenal dengan Piala Raja Thailand kini akan kembali digelar, di mana turnamen itu rencananya akan diselenggarakan pada September mendatang. Hal itu bertepatan dengan periode jeda internasional menjelang akhir tahun. Ya, menurut kabar yang beredar salah satu peserta di edisi kali ini adalah timnas Irak. Namun timnas Irak memilih untuk mundur baru-baru ini. Hal itu pun dinilai wajar-wajar saja, mengingat timnas Irak memiliki alasan logis mengapa memilih mundur di turnamen persahabatan tersebut.
Hal itu dikarenakan timnas Irak akan berkompetisi di putaran keempat nantinya. Timnas Irak mundur dari Piala Raja 2025 di Thailand yang dijadwalkan berlangsung pada September, tulis akun The ASEAN Football. Ya, Federasi Sepak Bola Irak ingin anak asuh Graham Arnold bisa fokus pada ajang yang lebih penting. Bagi mereka putaran keempat mendatang adalah hal yang sangat krusial. Hal ini dikarenakan bersinggungan dengan mimpi mereka ke Piala Dunia. Tim memprioritaskan kesiapan fisik dan taktis menjelang kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 yang krusial. Manajemen Irak menekankan bahwa fokus utama pada fase ini adalah memastikan para pemain berada dalam kondisi puncak untuk meraih hasil terbaik dalam pertandingan-pertandingan penting yang akan datang, tutup laporan tersebut. Pelatih timnas Indonesia U23 yaitu Gerald van den Burg kini yakin soal kualitas dan kekompakan skuad asuhannya menjelang keikutsertaan di Piala AFF U23 2025. Dalam persiapan menuju turnamen yang mempertemukan negara-negara Asia Tenggara itu, ia pun menegaskan bahwa pembentukan timnya dilakukan secara menyeluruh dan kolektif, bukan semata berdasarkan individu. Itu adalah kualitas yang saya butuhkan, dan saya sangat senang dengan staf saya, orang-orang di sekitar saya, para pemain, juga Pak Erick Thohir. Kami juga punya Ahmed Zaki, ujar Gerald van den Burg. Saya rasa semua orang bersama-sama akan membentuk tim kuat, bukan hanya saya, bukan hanya satu pemain, semuanya secara keseluruhan harus menunjukkan bahwa kami kuat, jelas sang pelatih. Ya, namun dalam perjalanannya pelatih asal Belanda itu mengungkapkan bahwa rencana untuk menggelar laga uji coba sebelum turnamen sempat terganggu. Saya seharusnya punya beberapa laga uji coba, tapi masalahnya adalah itu dibatalkan, kata Gerald van den Burg. Jadi kami harus main 11 lawan 11, tapi bagi saya itu bukan masalah, karena saya bisa melihat semua pemain saya dan itu bagus, tegas sang pelatih. Ya, Gerald pun juga menyatakan bahwa seluruh anggota tim pelatih termasuk asisten pelatih, pelatih fisik, pelatih kiper, dan analis telah bekerja secara solid dalam 3 pekan terakhir untuk mempersiapkan tim semaksimal mungkin. Mantan pelatih timnas Indonesia U20 yaitu Coach Indra Safri kini turut membahas soal 30 nama yang dipilih oleh Gerald van den Burg untuk skuad timnas Indonesia U23 2025. Ia mengaku bahwa dirinya sama sekali tidak pernah ikut campur dalam hal pembentukan skuad tersebut. Ya, seperti diketahui timnas Indonesia U23 saat ini sedang melaksanakan training camp di Jakarta dengan berkekuatan 30 pemain. Pemusatan latihan itu disiapkan untuk Piala AFF U23 yang akan berlangsung di Jakarta mulai 15 Juli mendatang. Nah, dalam hal ini, tidak sedikit dari pecinta sepak bola tanah air yang menyebutkan bahwa nama-nama yang dipanggil untuk training camp ini ada campur tangan Coach Indra Safri. Hal itu karena dalam beberapa kesempatan sebelum TC ini Gerald van den Burg kedapatan didampingi Indra Safri dalam memantau sejumlah pemain yang berlaga di Liga Pertama. Dalam hal ini, Indra Safri menjelaskan bahwa ia hanya berdiskusi sementara penentuan pemain ada di tangan Gerald van den Burg. Ini murni pilihan Coach Gerald van den Burg. Tentu ada komunikasi dengan saya dan ada komunikasi juga dengan pelatih klub, kata Indra Safri kepada awak media. Ini seperti biasa yang dilakukan oleh pelatih-pelatih timnas Indonesia, berkomunikasi dengan klub. Pastinya pelatih menanyakan tentang bagaimana kondisi terakhir si pemain dan kualitasnya di klub, sambung Indra Safri sembari menjawab pertanyaan tersebut. Timnas Indonesia U23 diketahui telah resmi memulai persiapan untuk menghadapi Piala AFF U23 di Jakarta, di mana ajang usia muda paling bergengsi di kawasan Asia Tenggara itu dijadwalkan akan berlangsung pada Juli mendatang, dan menariknya Timnas Indonesia didapuk sebagai tim tuan rumah. Nantinya persaingan diprediksi akan berlangsung ketat terlebih dengan kehadiran Timnas Malaysia yang merupakan rival klasik Timnas Indonesia. Skuad Garuda pun kini mulai menggelar sesi latihan di Stadion Madia Jakarta Pusat. Namun yang menjadi sorotan adalah keterlibatan Simon Tahamata dalam proses pembentukan tim ini. Karakter Gerald van den Burg sangat baik dan tentu saja ini juga dibantu sama Coach Simon Tahamata sekarang dalam rangka memberikan banyak bimbingan kepada para pemain kita, ujar Ahmed Zaki kepada awak media. Ya, kerja sama antara Gerald van den Burg dan Simon Tahamata pun kini menjadi angin segar bagi masa depan timnas Indonesia di kelompok usia, di mana keduanya memiliki latar belakang kuat dalam sepak bola Belanda serta berpengalaman dalam membina dan mengembangkan pemain muda di Eropa. Dalam hal ini, kombinasi keduanya diharapkan mampu menghadirkan standar baru dalam proses pengembangan pemain Indonesia, khususnya di level usia muda. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.